Ya, jadi video kali ini kemarin-kemarin kan kalau isi videonya itu lebih banyak tentang apa tips trik untuk SKB, tapi lebih apa ya, lebih spesifik ke Kemendikbud. Nah, mungkin teman-teman yang di luar juga butuh sharing info tentang apa ya persiapan SKB dosen, namun dari kementerian yang lainnya. Nah, dalam hal ini Kementerian Agama, ya. Iya, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Jadi mau dibilang narasumber ya, bukan? Eh, Sharing ya, bukan, sharing ya, bukan, iya. teman-teman diskusi, teman berbagi. Ya, Ya, oke, teman berbagi ini Pak Astaman, rekan saya dari dulu, sama-sama mengajar di salah satu kampus swasta di Makassar dan sama-sama terangkat juga ya Pak Astaman di tahun iya, yang alhamdulillah. sama dalam Iya, iya, formasi yang berbeda. Kalau saya di Kemendikbud, kalau Pak Astaman ini di Kemenak, boleh disebutkan kampusnya Pak Astaman, tidak apa-apa nih. iya, iya, Oh, oke. Ya, Pak Astaman alhamdulillah lulus di STAIN Majene ya. Sudah betul namanya iya, Pak Astaman ya. iya, selain wajib nih, Sulawesi Barat. Oke, Majene Sulawesi Barat ya, betul. Sudah selesai latsarnya Pak Astaman. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. selesai Pak Nandar. Tinggal ini apa namanya? Tinggal tunggu teman-teman yang angkatan terakhir selesai. Oh, Baru oke. nah, itu. Salah katanya Seratus tahun depan. persen, ya pengurusan Iya, 100% ya, berarti betul, betul. tahun depan. TMT-nya kemarin bulan berapa? TMT Hmm, kalau di Kementerian Agama, Kalau kami sih bulan Desember. oh bulan Desember, 1 Desember, oh berarti Iya, sama ya, ya sama. Iya, jadi kita ini termasuk ini ya Pak Astaman, formasi yang cukup lama jeda waktunya, formasi 2019, iya, tesnya iya, betul. 2020, kemudian Latsar di 2021. Ya. Ya, oke, baik. Jadi, Pak Saman, saya mau bertanya beberapa hal, mungkin bisa dijadikan apa dari pengalaman-pengalaman Pak Astaman, dan dari pengalaman itu, insya Allah bisa dibagi ya eh, Iya, pengalamannya. Kira-kira bagaimana tips trik khususnya untuk eh, pelaksanaan SKB dosen di Kementerian Agama. iya, Eh, Iya, kalau di Kementerian apa Kemendikbud kemarin kan waktu saya pengalaman pribadi itu kurang lebih secara garis besar ada tiga. Yang pertama ada CBT ya, jadi itu apa mirip-mirip dengan CAT. Kemudian yang kedua ada wawancara dan yang ketiga ada micro teaching atau praktek mengajar. Nah, kalau di Kementerian Agama kira-kira bagaimana Pak pembagian SKB-nya? oh iya. Terima kasih Pak Nandar. Jadi sebelum masuk ke apa pertanyaan tadi, Pak Nandar ini memang dari dulu sebetulnya beliau ini senior saya, guru saya. Nah, saya ketika ditanya untuk bagaimana bisa enggak kira-kira ditanya-tanya persoalan apa cerita-cerita singkat atau diskusi-diskusi sederhana ringan persoalan SKB, makanya saya langsung iya kan karena ini guru yang minta kan luar biasa itu. Masya Allah. Iyalah. Jadi langsung saya iya kan. Oke, baik Pak Nandar. Ya, Jadi seingat saya kami di Kemenak itu jadi memang antara pelaksanaan SKB antara instansi Kemendikbud dengan Kemenak ada ada perbedaan subtes. Kalau kami di Kemenak itu hanya 3 subtes. Yang pertama yaitu psikotes, yang kedua itu wawancara, yang ketiga itu praktek mengajar atau apa bahasanya? Praktek kerja. Sorry. Jadi kalau praktek kerja itu kalau dosen ya dosen dan guru itu diminta untuk mengajar micro teaching. Nah, beda-beda misalnya di teman-teman penyuluh dan seterusnya itu bergantung. Jadi ada 3 subtes kalau di Kemenak, itu psikotes, yang kedua wawancara, yang ketiga praktek praktek kerja. Nah, kami di kalau saya khusus saya yang formasi dosen
Jadi untuk 3 subtes itu pelaksanaannya itu masing-masing 1 hari, seingat saya. Dan waktu kami tes itu tempatnya itu memang kita bisa pilih tempat. Nah, saya itu waktu itu saya pilihnya di lokasi di Man 2 model. Jadi yang pertama seingat saya itu untuk tes untuk dari ketiga subtes itu yang pertama itu wawancara. Wawancara. Yang kemudian hari kedua itu micro teaching. Hari ketiga itu psikotes, tetapi karena ada kendala teknis karena psikotes ini memang langsung pusat yang tangani. Oh Tapi ya ya. dia modelnya modelnya bukan kayak CAT sih, tapi lebih kepada apa? Kayak TKP sih soalnya begitu. Oh, psikotes tapi mirip TKP ya. Iya, yeah, mirip TKP dan Mm. agak ringan soalnya sebagaimana yang Oh, TKP yang kita dapatkan pada saat SKD. oke. Ya, kemudian kalau untuk itu Pak Astaman, psikotesnya ada passing grade juga? Tidak ada seingat Oh, saya, tidak ada. tidak ada. Oh, Karena iya ya. itu hari memang waktu waktu pelaksanaan psikotes itu ditunjuk tempatnya misalnya di man model, tapi masing-masing peserta sih yang bawa laptop, maksudnya menggunakan perangkat pribadi. Oh, bawa perangkat sendiri ya? Ya, yeah, bawa perangkat sendiri, bukan Oh, disediakan oleh pihak yang ditunjuk sebagai penyelenggara. oh, berarti penyelenggara hanya menyediakan lokasi begitu ya? Lokasi, iya. Yeah. Oh, ya ya ya. Segala fasilitas termasuk fasilitas internet itu peserta yang Oh, sediakan. oke oke. Peserta jadi psikotes, wawancara dan praktek kerja ya. Jadi istilahnya praktek kerja. Iya, jadi kalau psikotes tadi itu berapa nomor? Kerja, Berapa betul. nomor? Kira-kira itu masih ingat Pak Astaman? Saya ingat saya seratusan lebih. Seratusan ya lah Seingat ya. Iya, saya agak lupa ya Pak. iya. Saya agak lupa persisnya kalau tidak salah 100 lebih. Hmm. Kalau bukan 100 lebih, 100 mungkin. Dengan durasi waktu berapa ya? 1,5 jam atau 2 jam. Oke, oke. Jadi kurang lebih 100 nomor dengan durasi 1,5 atau 2 jam ya. Ya, Iya, berarti hitung-hitungannya ya lumayan singkat juga waktunya sebenarnya ya. iya, lumayan Iya, singkat. Dan lumayan memang singkat. soalnya sih enggak Oh, terlalu, iya, enggak terlalu susah ya. susah. Mm-mm. Kemarin formasi Pak Astaman berapa? Berapa yang dibuka? Eh, untuk saya Iya. itu yang dibutuhkan hanya satu. Oh, Yang mendaftar, yang masuk, yang lolos berkas, seingat mm. saya itu ada 18. Nah, dari 18 itulah kan hanya satu yang dibutuhkan, berarti Iya, iya, 3 iya. yang masuk SKB. Oh, oke, Seingat saya oke. ada 18 pendaftar, kemudian ada beberapa sih yang muni passing grade, tapi kan yang lolos Hmm. rankingan itu hanya Iya, iya, 3. betul, betul. Iya. Jadi saingannya ada dua ya. Tiga ikut Ada dua, SKB Pak. dan oh ya sorry, ada dua saingannya di SKB. Dua saingan. Alhamdulillah Iya. rezekinya Pak Astaman. Ya, Iya, alhamdulillah. kalau itu di psikotes. Jadi kira-kira Pak Astaman, kalau sharingnya dari psikotes, wawancara, kemudian praktek kerja, kira-kira untuk waktu, estimasi waktu yang singkat ini, kira-kira perlu diporsir di mana ini untuk tips bagi teman-teman? Apakah ada tips pelajari psikotes yang ini, atau adakah contoh misalnya bentuk psikotesnya mirip dengan tes-tes TKP yang pada umumnya atau bagaimana? Kalau saya sih lebih kepada teman-teman bisa porsir ke yang wawancara dengan Oh, praktek oke oke. kerja, atau kalau Wawancara kita dengan dalam formasi guru dan dosen ke ya micro teachingnya, iya, 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 karena iya. presentasi penilaiannya itu kan di situ yang tinggi yang dua. Seingat saya berapa ya? Pokoknya kalau psikotes itu agak rendah presentasinya. Yang tinggi adalah praktek kerja dan wawancara. Jadi Oke, betul, betul. teman-teman bisa persiapkan di dua hal itu. Walaupun ya psikotes juga perlu disiapkan. Tapi Iya, untuk gambaran soal-soalnya ya kurang lebih sama dengan yang soal-soal TKP yang iya. Tidak saya terlalu kira susah ya.
Iya Iya, betul. insya Allah kalau sudah lolos perankingan SKB. SKD, ya, Iya. ya biasanya bisa Nah, untuk psikotes. betul betul. Salah kalau sudah lulus masuk perankingan SKB, ya salah nggak terlalu membingungkan atau apa ya, nggak terlalu sukar-sukar bagaimana gitu. Iya, 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 betul, betul. Nah, kemudian kalau wawancara, wawancara kemarin Eh, yang mm, yang wawancara dari mana, Pak? Ada apakah dari Stain atau ada dari Kementerian Agama atau kalau Kemendikbud kemarin kan kalau langsung untuk ya. micro teaching dan ya, Ya, kalau Kemendikbud kemarin langsung dari apa? Kampusnya. Tidak ada dari Kemendikbud. Kalau di Kemenak, apakah ada dari Kemenak atau dari kampusnya saja atau oh iya. Sama sih sebetulnya. Jadi waktu wawancara dan micro teaching yang apa yang wawancarai kami itu memang hmm, unsur pimpinan dari instansi tempat kita melamar. Seingat oke. saya dulu yang wawancarai saya itu satu wakil rektor dua seingat saya. Oh, Dewan. Karena kami masih sekolah tinggi, jadi wakil ketua dua iya. dengan saya agak lupa waktu wawancara. Saya lupa yang satu. Nggak lupa siapa Tapi dari unsur siapa ya. pimpinan juga ya, dari Iya, maksudnya. Oh, oke, lupa dari unsur pimpinan di instansi tempat kita lamar. oke. Nah, wawancara mungkin ada masih ingat pertanyaan-pertanyaannya Pak Astaman. Siapa tahu bisa jadi referensi untuk teman-teman. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang paling memungkinkan untuk muncul pada saat wawancara SKB nanti. Betul betul. Eh, saya kira kalau wawancara barangkali hampir gambaran umumnya hampir sama. Pertanyaannya biasa itu kenapa memilih tempat ini? Oh, iya, iya, Misalnya iya, kayak iya. kenapa memilih Stain? Kenapa memilih Ya, Stain sebagai apa namanya sebagai pilihan untuk mendaftar CPNS? Kenapa bukan tempat lain? betul, Itu betul. yang saya ditanyakan. Kemudian masalah apa? Oh iya, masalah bagaimana kalau kami di Kemenak itu Hmm. memang ditanya sehingga saya itu bagaimana pendapat saudara terkait adanya pemimpin non Muslim Oh, ya, 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 ya. yang mayoritas masyarakatnya itu Muslim. Nah, Betul, bagaimana betul, itu? betul. Nah, kemudian apa ya? Eh, apa eh, terus yang saya ingat apa perbedaan antara dosen dan guru? Apa Oh, kalau nggak ya, salah? ditanya juga ya perbedaan dosen dan guru. Iya. Terus saya minta maaf ini Pak Nanda karena masih apa? Iya, Coba tidak apa-apa. mengingat. Iya, namanya juga berdasarkan pengalaman. Kalau tentang pengalaman itu, Pak, pengalaman mengajar, apakah diminta penelitian, publikasi, pengalaman mengajar, apa sempat ditanyakan pada satu wawancara atau tidak? Seingat saya pada saat micro teaching itu ditanyakan Oh, di micro teaching ya? terkait Iya, bahkan. Oh, iya, iya, iya. publikasi. Iya. Oh, malah di Waktu micro itu teaching lebih ditanya. kayak yang saya bilang tadi kenapa memilih, iya kenapa lebih memilih apa kenapa memilih misalnya kayak saya kenapa mistain untuk apa, untuk dijadikan tempat mendaftar CPNS. Oh, iya, iya. Ya apalagi ya. Um, nah di wawancara juga seingat saya itu kita disuruh menulis huruf apa Al-Quran. Oh, iya, iya. Disuruh menulis Al-Quran ya, huruf Arab. Jadi kalau saya dulu itu saya disuruh menulis huruf apa ya disuruh menulis ta'awuz dengan basmalah. Oh, itu masuk di unjuk kerja atau di wawancara itu, Pak Astaman? Sehingga saya diwawancara sih, Oh, sehingga malah di saya wawancara ya? Iya, iya, iya. sehingga saya agak lupa. Iya, betul. Iya, ya, tidak Kalau bukan apa-apa. diwawancara di di Di
di micro teaching teaching, atau di iya. kerja. Tapi yang jelas ada muncul kalau saya dulu disuruh tulis ta'awuz dengan basmalah. Oke, Kemudian oke. karena itu hari saya diwawancara ya masih hangat yang perdebatan antara surah Al-Maidah itu. Iya, Nah, iya. itu yang ditanyakan juga. Oh, Bagaimana momennya ya, pendapatnya, momennya. pandangan. Oke. Iya, momennya masih ada nuansa-nuansa itu ya, jadi Ya. sempat ditanyakan. Terus di wawancara juga itu saya ditanya apa lagi tuh ya? Iya, sambil diingat-ingat dulu Pak Staman, mungkin Ah, ada tips untuk menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Misalnya ditanya kenapa memilih Stein atau kenapa memilih tempat ya, ini, ya. Contohnya kan Pak Staman di Makassar, tetapi memilih betul. tempat yang ada di Sulawesi Barat, ya, lumayan Barat. juga. Kira-kira apa Lumayan. tipsnya Pak Staman kalau misalnya ada teman-teman yang nanti ditanya seperti itu di wawancara? Kira-kira bagaimana cara menjawabnya? Berdasarkan Eh, pengalaman. kalau saya sih kemarin ya teman-teman bisa bisa sampaikan sehingga saya sampaikan itu bahwa saya mendaftar karena untuk jurusan saya memang yang paling dekat itu ya di Sulawesi Barat ada tapi Oh, jauh. Nah, alasan alasan saya kenapa kemudian memilih itu ya karena itu jarak dari Makassar ke saya ke Sulawesi Barat itu tidak terlalu jauh dibanding misalnya saya harus daftar di Jawa, saya harus daftar di Kalimantan, saya harus daftar di Sumatera. Karena untuk jurusan saya memang tidak terlalu banyak yang dibuka. oh, Ada oke, banyak oke. tapi bukan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi apa namanya Sulawesi Bukan di Barat. Pulau Sulawesi Yang ya. bukan di Pulau Sulawesi. Oke. Jadi ya yang paling yang saya sampaikan itu hari dengan saya ya kenapa kemudian saya menentukan untuk memilih Stein pertama karena yang untuk formasi saya untuk prodi saya untuk jurusan saya yang paling dekat itu ya ini Suara Stein. Oke. Jadi enggak maksud saya kalau teman-teman ditanya seperti itu ya bisa menyampaikan alasan-alasan yang apa adanya. Meskipun Oke. boleh ditambahkan dengan alasan-alasan yang sesuai dengan apa ya Visi misi mungkin bisa ya visi jadi, misi ya kampus. oke, jadi Visi misi pertimbangan ya. prodi, visi misi kampus. Oke, betul betul. Iya. Tetapi ya salah satu pertimbangan juga itu ya, mungkin memang yang paling masuk akal itu karena jarak yang paling dekat itu walaupun hitung-hitungannya tetap jauh, Ya, tetapi kalau dibanding tempat lain yang paling dekat ini ya, ya dan yang yang paling dekat ini. yang paling Betul, Pak. sederhana dan yang paling masuk akal memang jawabannya itu. Nah, teman-teman mungkin bisa menambahkan dengan apa disesuaikan dengan visi misi kampus, visi misi program studi ya, teman-teman tinggal menambahkan itu. Ya, Oh kemudian iya, saya oh ya, ingat juga saya apa itu? ditanya masalah apa kekurangan dan kelebihan Anda. Oh, kekurangan dan kelebihan. Iya, iya, iya. Jadi sehingga saya jawab saya punya kekurangan itu mudah lupa. Us. Nah, cara mentaktisi itu ya saya biasanya mencatat hal-hal yang Hmm. saya akan lakukan, memberi catatan atau notepad atau Iya, iya, iya. ya, memberi catatan supaya apa yang kemudian saya ingin lakukan dan itu saya anggap akan saya lupa, itu yang saya catat. Ya, kalau kelebihan sehingga saya sampaikan ya saya bisa bekerja sama dengan tim, saya Oke, bisa oke. bekerja di bawah tekanan dan seterusnya. Ya teman-teman bisa mengeksplor lebih jauh lah persoalan itu. Yang Iya. jelas kalau menceritakan kekurangan, upayakan ada apa namanya? Ada Solusi hal ya yang semua. dilakukan untuk ada hal yang dilakukan untuk menutupi kekurangan Oh, teman-teman. oke, Seperti oke, itu. iya. Iya, ya, ada hal yang dilakukan untuk menutupi itu ya. Iya Misalnya tadi betul. Pak Staman suka lupa, disampaikan juga cara mengatasinya ya. Karena saya sering lupa, makanya saya sering Catat. mencatat. Begitu ya? Oh, Betul. oke. Iya, jadi ada kekurangan tetapi tetap disebutkan cara mengatasi atau Cara menutupi mengatasi kekurangan itu. kekurangan tersebut.
Betul, betul. Oke, ya itu pertanyaan yang keempat. Kalau yang kedua tadi Pak Astaman yang ditanya tentang pendapatnya tentang pemimpin non-Muslim, ini berarti bisa saja apa berdasarkan momen juga ya, Iya, momennya karena betul. momennya. Karena Iya, momennya itu hari. iya, berarti bisa saja pertanyaan yang muncul nanti sesuai momen juga ya. Ya, jadi teman-teman Ah, mungkin, iya, boleh jadi yang ditanyakan hari ini ya Eh, persoalan itu barangkali yang masalah apa namanya yang persoalan peraturan terkait kekerasan seksual oh itu. ya, Permendikbud nomor berapa? Nomor 30 ya, tahun Iya, 2021. nomor Oh iya, nomor iya. berapa itu yang tentang kekerasan seksual di kampus? Ya, betul betul. Iya, Boleh karena jadi. momennya itu ya. Iya. Oh iya. Berarti bisa saja ditanya pendapat tentang hal-hal yang dalam tanda kutip kontroversial begitu ya, bisa pro dan Iya. kontra. Oh Ah, iya iya iya. Berarti teman-teman harus tetap update ya berita-berita terutama yang berkaitan dengan akademik. Begitu ya Pak Astawan. betul, betul. Iya, karena ya seingat saya kenapa itu yang dimunculkan, salah satu pertanyaan dimunculkan ketika wawancara karena memang momentumnya masih masih ada itu hari apa masih Oke. masih terasa. Makanya Iya 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 iya. yang betul yang disampaikan Pak Nanda tadi bahwa pertanyaan yang seperti itu ya sifatnya sesuai dengan apa yang jadi tren atau perkembangan saat ini. Ya boleh jadi memang yang ditanyakan teman-teman yang akan menghadapi SKB tidak untuk kemungkinan itu pertanyaan terkait Iya bagaimana betul pandangannya betul. untuk pelecehan seksual. Iya sangat memungkinkan ya untuk pertanyaan itu. Iya, Iya berarti sudah ada berapa ini contoh gambaran dari Pak Astaman. Kenapa memilih tempat ini? Kemudian pertanyaan dimintai pendapat tentang pemimpin non-Muslim. Kemudian apa tadi lagi? Perbedaan antara dosen dan guru dan yang keempat tadi disuruh apa? Sebutkan ya kekurangan dan kelebihan. kelebihan. Ya itu di. Terus apa lagi? Oh iya, seingat saya kalau pada saat wawancara di Kemenak itu kita disuruh praktek kunut. Oh iya iya ya praktek kunut ya. Iya, jadi itu yang mesti Oh iya karena kemana? dipelajari, itu yang mesti Iya ya kalaupun teman-teman jarang atau tidak pernah atau iya barangkali apa sudah lama tidak pernah melakukan apa kunut iya. itu diulang-ulang sekarang karena rata-rata semua teman-teman yang praktek wawancara pasti ditanyakan atau disuruh praktek Oh iya. Oh jadi Kementerian dan Agama begitu ya. itu kita jadi meskipun pelaksanaannya secara Zoom jadi kita tetap disuruh ya sholat sebagaimana sholat Oh apa sholat subuh. Jadi meskipun Zoom. oh iya iya iya. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan ada praktek yang lain ya Pak Astaman bisa saja disuruh yang lebih umum misalnya kalau kunut kan mungkin agak apa spesifik. Mungkin yang umum ya misalnya mengaji atau praktek sholat jenazah misalnya itu bisa saja ya. Bisa saja betul. Oh iya iya Termasuk iya. bagaimana bersuci tahara. Oh iya iya. Bersuci. Nah, Oke oke iya. tahara. Masuk itu yang ya dipersiapkan saja. Karena Oh, seingat saya yang saya dapat itu hanya yang persoalan bagaimana kunut. oke oke iya. Betul betul menarik ya. Sudah ada 5 bocoran dari Pak Astaman ini tentang yang kurang lebih pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan pada saat wawancara di SKB Kemenak ya. Jadi ada juga praktek kunut. Saya baru tahu ini Pak Astaman di untuk penerimaan dosen ternyata ada praktek kunutnya ya. Kadang-kadang oh, dan banyak ya untuk teman-teman di Ah, Kemenak banyak yang diminta untuk praktek itu. semua kayaknya bukan hanya dosen itu diminta untuk praktek kunut. Oh, iya 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 iya. Bukan Termasuk hanya yang dosen ya. dan misalnya ya apalagi yang penghulu barangkali itu ya pasti ditanya. Ya masalah penyuluh agama, penghulu dan seterusnya. Oh, Sehingga saya itu ditanya disuruh juga untuk praktek kunut. oke, iya. Berarti dari Terus seingat saya juga ditanya persoalan. persoalan apa, Pak? Dilanjut Ya, saja dulu. saya ditanya persoalan apalah kita. Hmm,
sebentar Pak. Saya oh iya, bagaimana Anda menyikapi, kan ditanya apa bagaimana pengalaman kerjanya sebelumnya. Lalu Oh saya iya. sampaikan ya alhamdulillah saya sudah mengajar sebelumnya mulai dari tahun 2017. Nah, terus ditanya bagaimana caranya Anda menyikapi kritik yang disampaikan atau yang diberikan oleh mahasiswa. Hmm. Tapi ini lebih ke apa, micro teaching sih. Saya Oh iya iya saya iya. minta maaf, saya agak campur-campur Iya ini karena itu tidak apa-apa Pak. Iya. yang langsung terlintas. Iya. Oh kritik Yang ya, kritik dari mahasiswa. kritik yang diberikan mahasiswa. Jadi Hmm. teman-teman kalau ditanya persoalan itu ya bisa menjawab ya tentu misalnya bagaimana pendapat Anda atau bagaimana Anda menyikapi kritik yang diberikan oleh mahasiswa. Nah, Hmm. teman-teman bisa jawab ya kritik tentu bagi saya adalah untuk bahan evaluasi atau perbaikan-perbaikan. Nah, saya akan menyikapi mahasiswa sepanjang kritiknya itu memang masih sesuai jalur, maka tentu kita perlu misalnya diskusi atau apa pemberian edukasi-edukasi yang lebih intens kepada mahasiswa. Ya, maksudnya teman-teman bisa explore lah. Yang jelas seingat saya ditanya persoalan itu. Bagaimana Anda Oke, menyikapi ya ada kritik catatan baru lagi ya. Bagaimana cara menyikapi kritik yang disampaikan ya oleh dari mahasiswa? mahasiswa ya. Jadi ini bukan hanya karena Pak Astaman sudah punya pengalaman praktek mengajar, tapi Hmm, memungkinkan juga ditanya walaupun teman-teman belum ada praktek mengajar karena itu kan kondisional, artinya bisa saja terjadi pada saat nanti iya, jadi dosen ya, begitu Pak Astaman ya. betul betul. Iya, pada saat jadi dosen kemudian dikritik apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara menyikapinya. Iya. Oke, iya. Sudah ada enam, enam pertanyaan tadi dari Pak Astaman. Ya. Tidak apa-apa tercampur-campur ini Pak Astaman. Iya, karena itu Iya, pokoknya tiba-tiba iya, muncul. iya apa yang Jadi muncul silahkan disampaikan saja. Nah, kemudian kalau eh, praktek mengajar perangkatnya apa Pak Astaman? Apa-apa yang perlu ah, disiapkan waktu Pak Astaman praktek mengajar itu lewat Zoom atau harus ke kampus? kalau kalau kami kemarin itu lewat lewat Zoom, Pak Oh, lewat Nandar. Zoom juga ya. Jadi semua apa namanya semua semua pelaksanaan subtes itu kan via online semua. Jadi tidak ada yang yang apa namanya yang langsung ke Oh iya betul betul. kampus. Iya jadi full Nah, online ya. iya. Jadi perangkat yang saya siapkan itu hari ya tentu PowerPoint, RPS, termasuk kontrak perkuliahan. Oh Teman-teman detail harus juga ya persiapan Pak Astaman sampai kontrak iya, perkuliahan. tapi Ya saya karena ndak di apa tidak dicari yang tidak diminta kontrak ya. kuliah dan Hmm. tidak diminta kontrak kuliah dan RPS. Jadi saya hanya tampilkan PowerPoint, PowerPointnya Oke. saja. Tapi maksud saya teman-teman bisa siapkan itu karena kadang-kadang penguji juga meminta itu Iya bisa saja meminta ya. kontrak kuliah dan ya, kalau RPS kan pasti biasanya dicari. Iya Cuma betul karena betul. saya itu hari tidak sempat Iya kebetulan ditanyakan. kebetulan tidak ditanyakan Pak Astaman ya. Iya, Peserta kebetulan peserta mana? lain bisa saja ditanya dan memang ya Iya, sebagian besar pasti ditanya. betul betul. Ya kemudian tidak apa-apa langsung ditanya Pak Astaman. Iya, Eh, kalau untuk perangkatnya RPS kontrak kuliah apa disesuaikan dengan kampus tujuan kita atau Pak Astaman hanya buat secara umum berdasarkan pengalaman atau bagaimana atau searching misalnya di Stein Majene kira-kira bagaimana bentuk RPS-nya kemudian Pak Astaman buat atau bagaimana Pak Astaman? kalau saya memang sesuaikan dengan kampus di STAIN. Karena kan Oh, langsung ceritanya disesuaikan kita, ya? iya, ceritanya kan kita yang memang apa sudah mau ceritanya mengajar begitu. Jadi mau tidak mau Ya, harus disesuaikan. betul Apalagi betul kan betul. yang kita hadapi apa namanya memang orang Orang di orang dalam ya? dalam. Iya, betul betul.
harus kita yang menyesuaikan dengan RPS tempat kita mendaftar. Iya. Jadi kalau saya sesuaikan dengan RPS-nya setelah. Oh iya, berarti harus ada usaha lagi ya, misalnya cari di internet, lihat di kurikulum, ataupun mencari rekan yang ada di sana dan seterusnya ya. Iya, tentu jadi nilai plus ya untuk apabila perangkat pembelajarannya disesuaikan dengan kampus tujuan kita. Oke, betul betul. Kemudian untuk materi yang dipilih Pak Staman, apa materinya ditentukan atau dipilih sendiri, dibebaskan memilih materi untuk materi micro teachingnya? Kalau saya karena saya itu tidak ditentukan, jadi saya yang pilih sendiri. Nah, saya formasinya distankan kewirausahaan. Jadi saya ambil materi kewirausahaan atau berbisnis sehingga saya materi saya itu berbisnis di era new normal sehingga saya. Jadi saya sesuaikan dengan konteks yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi ya, betul. Ya, dan itu menarik memang. Mungkin itu yang jadi salah satu nilai plus. Ya, karena disesuaikan dengan keadaan yang sekarang ya, kewirausahaan di era new normal. Kemudian mungkin ada tipsnya Pak Astaman memilih materi itu, apakah disesuaikan dengan mata kuliah atau apa, hanya mengikuti keilmuan kita saja berdasarkan formasi, atau harus detail mencari mata kuliah apa kira-kira yang ada di kurikulum kampus itu. Kalau Pak Astaman kemarin bagaimana? Kalau saya sih kemarin karena memang formasi saya kewirausahaan dan itu kan memang sedang hangat persoalan ekonomi dalam kaitannya dengan konteks wirausaha itu, makanya saya ambil itu. Kalau saya sih kalau mau tips atau teman-teman bisa pilih berdasarkan mata kuliah yang ada di prodi itu, tentu yang bersesuaian dengan formasi dan disiplin kehidupan teman-teman. Nah, itu saja sih. Yang paling penting sih kalau menurut saya di micro teaching itu kan ada penggunaan bahasa asing. Penyampaian materi menggunakan bahasa asing. Iya. Jadi bahasa asingnya apa ini Pak Staman? Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris? Iya. Saya bahasa Inggris kemarin. Bahasa Inggris untuk micro teaching. Karena saya tidak bisa bahasa Arab. Oke. Bahasa Inggris. Berarti Pak Staman mengajar dalam bahasa Inggris atau PowerPoint-nya yang bahasa Inggris? Atau dua-duanya? Saya sih kalau untuk PowerPoint ada sih beberapa yang bahasa Inggris, tapi lebih banyak bahasa Indonesia. Makanya penyampaian materinya yang bahasa Inggris. Tapi itu pun tidak saya sampaikan dalam bahasa Inggris. Dikombinasikan saja. Tapi yang kalau mau saran teman-teman di awal itu langsung memang hantam bahasa Inggris. Oh, langsung pakai bahasa Inggris ya? Langsung pakai bahasa Inggris. Iya. Walaupun tidak diarahkan untuk menggunakan bahasa Inggris. Walaupun tidak diarahkan. Oh, oke. Ya, catatan menarik ya, menjadi nilai plus kalau iya, karena kampus-kampus lain ya seperti itu sepertinya Pak Staman ya. Iya, betul. Dan memang jelas indikator penilaiannya itu penggunaan bahasa asing. Ada indikator ya, masuk di dalam indikator penilaian. Iya. Iya. Penilaiannya. Betul. Jadi bisa dimaksimalkan di situ. Oh. Kemampuan bahasa Inggris ya. Betul. Kemampuan bahasa. Iya. Ya, teman-teman bisa menggunakan atau memilih cara yang lain, misalnya kalaupun agak terbata-bata bahasa Inggrisnya ya paling tidak di slide-nya. Oke. Iya. Kalau mau lebih sempurna lagi ya dua-duanya, misalnya slide-nya atau PPT-nya bahasa Inggris, penyampaiannya bahasa Inggris juga. Betul ya. Jadi tergantung kondisi ya. Ya, saya termasuk yang terbata-bata sekali Pak Staman dalam bahasa Inggris. Jadi kemarin waktu SKB ya tipsnya juga itu, slide-nya bahasa Inggris walaupun dibawakan dalam bahasa Indonesia.
Tapi tentu akan nilai plus Iya, kalau kedua-duanya slide-nya bahasa Inggris, dibawakannya juga bahasa Inggris ya. bahasa Inggris Iya betul betul. betul. Ya, saya kira bukan Apalagi hanya di Kemenak ya, di Kemendikbud juga begitu. Itu catatan untuk teman-teman bahwa walaupun tidak disampaikan, ternyata salah satu indikator dalam SKB adalah kemampuan berbahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris. Ya, begitu ya Pak Astaman. betul betul. Apalagi kalau teman-teman sudah fasih bahasa Arab, wah itu nilai nilai maksimal itu. Wih, Masya Allah. Oh, bahasa Arab, iya. Betul, betul. Kemudian untuk durasi waktunya, micro teaching masih ingat Pak Astaman? Apakah ada sesi tanya jawab setelah itu, misalnya penanya dalam hal ini bertindak sebagai peserta atau hanya mengajar? Kalau saya ada tanya jawab, seingat saya Oh, itu kurang lebih 1 jam, 45 menit lah kalau tidak salah, sekitar 45 menit. Saya agak lupa apa iya. durasi persisnya. Tapi waktu saya itu kan berbeda-beda sebetulnya. Karena ada juga teman yang eh, apa pada saat menyampaikan materi itu langsung dipotong oleh penguji. Oh, ya bisa saja ya. Nah, bisa saja. Tapi seingat saya waktu yang diberi cuma 15 menit. Nah, setelah itulah baru kita diskusi atau tanya jawab dengan penguji. Oke. Kemudian pertanyaannya, Pak Staman, yang disampaikan apakah berkaitan dengan slide PowerPoint yang kita susun berdasarkan materi atau bisa saja secara umum yang ada kaitannya dengan materi yang kita angkat itu. Kalau Pak Staman kemarin ditanyakan tentang apa? Kalau saya terkait materinya, Oh, terkait materi ya. terkait materi. Oke. Ya. Iya, terkait materi yang saya ingat sih. Oke, iya. Berarti itu tadi ya Banyak saran. yang saya lupa, Pak Nanda. Ya, saya kira sudah cukup mewakili saran Pak Astaman tadi untuk pemilihan materi itu disesuaikan dengan mata kuliah program studi dan tentu formasi yang dibuka itu ya disesuaikan Iya, sambil dicari mata kuliah yang ada betul. kesesuaiannya dengan program studi yang teman-teman pilih. Iya, betul. Kemudian kemampuan bahasa Inggris apalagi selanjutnya apalagi ya yang belum Pak Astaman atau mungkin ada yang diingat di wawancara dan micro teaching kira-kira apa hal penting yang perlu teman-teman persiapkan baik itu teknis maupun non teknis. Siapa tahu ada rahasia Pak Astaman ini yang mau eh, dibocorkan ke teman-teman untuk di apa persiapan SKB apa yang harus disiapkan. Misalnya Ya, tadi ya tentu ah, ya kalau saya sih dan apa teman-teman yang lain barangkali yang sudah lulus juga lebih kepada apa ya kalau sarannya lebih kepada ya tentu selain kita berusaha dalam konteks teknis ada faktor-faktor X yang mesti dimaksimalkan juga ya yang mana betul. itu ya itu kita mendekatkan dengan Tuhan, cara kita berbagi dengan sesama dan seterusnya. Nah, faktor-faktor itulah yang kadang berperan lebih besar daripada faktor Ya teknis yang betul betul sekali dibutuhkan. Pak Astaman. Iya. Dan itu rata-rata teman-teman yang lolos memang apa menempuh atau melakukan hal yang seperti itu yang saya bilang yang dua hal tadi itu misalnya mendekatkan diri ke Tuhan dan berbagi ke Ya, sesama. oke. Berbagi ya, sedekah dan seterusnya ya. Iya, Iya. iya. Oke. Iya, mengetuk pintu langit ini Pak Astaman. Kalau bahasanya teman-teman ya enggak apa-apa kalau dalam Iya, konteks seperti ini kita ya, menodong menodong berbagi. Tuhan Iya, katanya iya. karena kan Menodong ada Tuhan ya. uh, Oke. karena katanya pas pas kita punya mau baru kita mau dekat sama Hmm. Tuhan pas sudah sampai sana tercapai keinginannya lagi. Iya, oke. Nah, berarti selain ikhtiar ada apa ikhtiar yang sudah disebutkan Pak Staman mulai dari psikotes, wawancara, praktek mengajar, ada juga mengetuk mengetuk pintu langit ya.
Ikhtiar langit, ya mungkin itu bisa Betul. teman-teman yang lain juga. Ini tidak menggurui, hanya berbagi pengalaman Ya, betul dari betul. saya dan Pak Astaman ya, memang ada faktor-faktor X dan itu sangat berpengaruh ya Pak Astaman, baik langsung ataupun tidak langsung. Ya, misalnya, Kalau misalnya, saya secara pribadi, saya merasakan itu yang lebih dominan pengaruhnya dibanding oh faktor oke, teknis dominan nih. yang saya persiapkan. Betul, betul. Misalnya membangun mental, Hmm, karena dengan berbagi biasanya menimbulkan kebahagiaan ya, ada betul kebahagiaan. betul. Dan kalau bahagia ya biasanya moodnya Uh, moodnya enak, ya, berarti lebih siap lagi untuk SKB. Ya betul sekali, dan menghadapi. itu ya Ya, betul, itu yang tidak dipikirkan oleh orang lain dan tidak dirasakan oleh orang lain. Ya, ya oke. Ya saya kira saya coba baca ulang ya sharing dari Pak Astaman hari ini untuk eh, bahan teman-teman persiapan SKB dari Kementerian Agama, mungkin bisa dijadikan contoh atau dijadikan referensi ya, referensi. hmm, Jadi untuk SKB formasi Pak Astaman di tahun 2019 ada tiga. Yang pertama psikotes, wawancara, dan eh, praktek kerja ya. Untuk wawancara itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan. Yang pertama tadi ditanya kenapa memilih kampus ini, ya begitu Pak Astaman ya, kenapa memilih kampus ini. Kemudian yang kedua ditanyakan tentang hal yang momennya terjadi, misalnya pendapatnya tentang pemimpin non muslim. Kemudian yang ketiga sesuai bidang yang tadi itu, perbedaan antara dosen dan guru. betul betul. Selanjutnya yang keempat ditanya tentang kekurangan dan kelebihan. Kalau tips dari Pak Astaman pada saat menyebutkan kekurangan, tetap disambung dengan cara menutupi kekurangan itu. Ya misalnya tadi kekurangannya sering lupa, ya cara mensiasatinya yaitu dengan membuat catatan. Kemudian ini yang baru juga saya tahu Pak Saman, di Ya, wawancara ataupun unjuk kerja itu praktek kunut ya, ternyata ada praktek kunut. iya Dan iya iya, ya betul. saya kira teman-teman juga mungkin sebagian besar baru tahu kalau di praktek kunut itu bisa menjadi salah satu indikator penilaian. Dan yang terakhir ditanya tentang sikap kita ketika dikritik oleh mahasiswa ya. Itu kalau di Wah, iya. wawancara. Kemudian kalau di praktek kerja, tips dari Pak Astaman, siapkan semua perangkat pembelajaran yang memungkinkan, diantaranya eh, PowerPoint, kemudian RPS, sampai ke bahkan Pak Astaman ini siap sekali bahkan menyiapkan kontrak perkuliahan. Dan itu mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman supaya menunjukkan bahwa ya kita memang siap untuk bergabung di kampus itu. Cara menunjukkannya ya menyesuaikan RPS dan kontrak perkuliahan sesuai dengan formasi dan program studi yang kita tuju. Begitu ya Pak Astaman. Betul betul. Dan yang terakhir yang dibagi tadi pengalamannya oleh Pak Astaman adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat latihan mengajar bahasa Inggris, nah disarankan untuk berlatih mengajar dalam bahasa Inggris. Minimal membuat slide PowerPoint dalam bahasa Inggris. Itu paling minimal lah. Betul Ya, betul. ya paling minimal. Jadi akan menjadi poin penting, poin plus apabila teman-teman mengajar dalam bahasa Inggris ya. Oh Saya iya, kira Pak Nandar, ya, saya apalagi? kalau saya baru ingat apa Oke. namanya? Jadi saran sih ini kepada Iya. teman-teman yang mau melaksanakan. Jadi kami itu, saya itu karena ada 4 teman yang lolos SKB dan sama-sama dari Kementerian Agama, ada yang dari EIN Parepare, Hmm. namanya Fuad Utara, ada yang dari di melamar di IAIN Kendari namanya Bu Nur Hikmah. Kami dulu waktu pelaksanaan SKB, utamanya wawancara dan micro pitching, itu hampir tiap malam sebelum sebelum tes itu kami berempat Zoom, dan itu kami hanya pakai Zoom gratis. Jadi setiap selesai itu Zoom, kita masuk lagi menggunakan link yang sama. Oh iya. Hampir tiap ya hampir tiap malam.
hampir tiap malam kami Zoom sama-sama 4 orang itu. Dan itu bisa sampai jam 11 jam 12 malam. Kami berlatih bagaimana micro teaching, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara. Nah, apa namanya? Dan alhamdulillah keempat-empatnya itu semua lolos. Oke, ya. Kebetulan kami di Stain ada 2, saya dan ada teman namanya Atira, itu lolos. Jadi keempat orang ini yang sering berlatih, sering berdiskusi persoalan SKB hampir tiap malam sebelum kita masing-masing menjalani tes SKB, itu hampir tiap malam kita Zoom seperti itu. Nah, apa yang saya mau sampaikan bahwa proses diskusi-diskusi yang seperti itu kadang yang utamanya di wawancara. Kan di wawancara itu memang kita butuh persiapan, apalagi Betul, kadang betul. ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya di luar dari yang kita pelajari atau di luar dari kisi-kisi. Nah, itu kan bisa diperoleh jawaban-jawaban yang bisa disampaikan ke publik, bisa bisa dimaksimalkan kalau kita terbiasa. Betul sekali. Makanya ya saran sih kepada teman-teman, kalau sudah apalagi kayaknya waktu untuk SKB sudah tidak terlalu lama, ya kau bisa hubungi teman-temannya yang paling tidak sama dengan formasinya, misalnya sama-sama formasi dosen, itu bisa sharing-sharing untuk bagaimana menyiapkan wawancara, bagaimana menyiapkan micro teaching. Ya kalau saya sih itu saran apa ya? Iya, menarik sekali. Berarti lebih ke latihannya simulasi, pembiasaan ya, Pak Staman? Pembiasaan, iya. Iya, betul. Pembiasaan, Pak Nanda. Iya, betul sekali. Jadi Pak Staman sudah sampaikan, kalau wawancara terkadang ada pertanyaan yang sama sekali tidak diprediksi akan muncul. Ya, iya. Jadi dan cara menjawabnya itu satu-satunya cara untuk menjawab itu dengan latihan. Ya begitu, Pak Staman ya. Betul, betul. Oke, menarik sekali saran yang terakhir ya, sekaligus mungkin closing statement dari Pak Astaman ya. Tips yang terakhir adalah teman-teman bisa berkumpul setidaknya membentuk kelompok kecil untuk melakukan simulasi secara rutin. Misalnya latihan praktek mengajar, kemudian ada yang komentari, dan khususnya untuk wawancara, misalnya latihan ditanya kira-kira jawabannya bagaimana ya, cara merespon pertanyaan, ya, betul. Ya, betul, iya. Dan yang terakhir tadi yang tidak kalah pentingnya, seperti yang Pak Astaman sebutkan, yang paling utama adalah ada faktor X, ya, ada faktor X, yaitu bagaimana teman-teman berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan dan juga berbagi ke sesama, ya. Iya. Oke, iya. Saya kira cukup Pak Astaman, sudah banyak sekali tips yang bisa dibagi. Kalau ada lagi yang diingat, mungkin bisa dilanjutkan di video berikutnya. Iya, siap. Oke. Iya. Saya minta maaf karena ini ingatan. Oh, tidak apa-apa. Malah yang ingatan itu yang biasanya yang penting dibanding teori-teorinya, karena ini memang murni dari pengalaman. Oke, Pak Staman, terima kasih sudah berbagi untuk teman-teman. Ya, semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kemudahan dan kelancaran hingga menjadi ASN tahun ini. Amin, amin, amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Staman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.